Halo guys, buat kamu yang lagi nyari HP rilisan terbaru di Indonesia, selamat kamu udah berada di video yang tepat. HP baru memang selalu ditunggu karena selalu menghadirkan keunggulan-keunggulan baru yang bisa menjadi daya tarik untuk membelinya. Ditambah beberapa pabrikan smartphone tergolong sedang gencar-gencarnya merilis HP baru dalam rangka menyambut tahun baru 2024. Terhitung hingga video ini dibuat pun udah ada 5 HP baru rilisan bulan Desember yang cukup membuat persaingan smartphone semakin sengit. Penasaran apa aja HP-nya? Subscribe dulu channel ini. Dan berikut ini 5 HP rilisan paling baru yang resmi di Indonesia. Yang pertama, Redmi 13C. HP terbaru rilisan 7 Desember ini hadir dengan memorinya yang besar dengan harganya yang terjangkau. Dengan harga 1 jutaan ini, pembeli bisa dapetin RAM hingga 8GB yang bisa ditambah 8GB lagi lewat RAM extended dan internal memori hingga 256GB yang juga masih bisa diperluas melalui kartu SD hingga 1TB. Redmi 13C ditenagai oleh chipset 8 inti MediaTek Helio G85 dengan clock speed maksimum 2 GHz. Dengan paduan komponen tersebut menghasilkan performa yang siap jalani aktivitas harian tanpa adanya lag yang mengganggu. Mainin Mobile Legends dan game the best seperti Free Fire juga udah nyaman dimainin. Layar HP ini juga punya refresh rate 90Hz yang mana pakai panel IPS LCD 6,74 inci dengan resolusi HD+. Pergerakan layar yang dihasilkan bakal mulus ditambah touch sampling rate 180Hz dan tingkat kecerahan 450 nits untuk kenyamanan penggunanya. Layar yang udah pakai Gorilla Glass ini juga dibekali sertifikasi TUV Low Blue Light yang diklaim dapat mengurangi kelelahan mata. Bagian fotografinya ada kamera utama 50MP yang ditemani kamera makro 2MP dan satu lensa bonus. Dan perekaman videonya mentok hingga 1080p 30fps untuk kamera belakang maupun depannya. Yang menarik dari HP ini adalah udah tersedianya fitur NFC untuk menunjang aktivitas transaksi secara cashless. Semua itu ditopang oleh baterai 5000 mAh dan support pengisian daya cepat 18 Watt. Namun sayang untuk charger bawaan yang ada di box pembeliannya cuma berdaya 10 Watt aja, jadi kalau pengguna mau merasakan yang lebih cepat mesti beli secara terpisah. Kekurangan lainnya ada pada bagian fotografinya yang tanpa lensa ultra wide, lalu speaker masih mono dan gyroskopnya belum hardware. Berikut ini spesifikasi dan harganya. Yang kedua, Infinix Smart 8. HP ini jadi HP Infinix terbaru yang dirilis pada tanggal 8 Desember 2023 dengan membawa keunggulan pada memori dan juga performanya. Infinix Smart 8 ini menawarkan kapasitas RAM utama 4GB yang bisa ditambah 4GB lagi melalui fitur RAM extended serta memori internal 128GB yang juga bisa diperluas lagi dengan slot kartu SD tambahan hingga 2TB. Untuk performanya sendiri, HP ini dipersenjatai oleh chipset Unisoc T606 yang udah lumayan mumpuni untuk jalanin aplikasi-aplikasi harian seperti untuk chattingan, buka tutup aplikasi maupun nonton film. Di sektor sumber daya, Infinix menanamkan baterai berkapasitas 5000 mAh yang memberikan masa standby hingga 39 hari dalam kondisi penuh dan didukung port USB Type-C. Di aspek layar, Infinix Smart 8 ini menampilkan layar IPS HD+ 6,6 inci dengan refresh rate hingga 90Hz serta mendukung tingkat kecerahan hingga 500 nits. Jadi dengan layar ini pengguna bisa merasakan pergeseran yang mulus saat scroll-scroll TikTok. HP Infinix terbaru ini juga udah mengusung desain punch hole untuk kamera depan 8MP. Disertai juga fitur Magic Ring ala Dynamic Island-nya iPhone yang mana fitur tersebut bisa nampilin notifikasi dan status pengisian baterai. Sementara di bagian belakang ada sensor kamera beresolusi 13MP yang dilengkapi ring flashlight. Namun yang kurang dari HP ini adalah minimnya fitur termasuk tidak adanya NFC dan ngecasnya yang lambat karena masih berdaya 10 Watt aja. Berikut uraian spesifikasi dan harganya. Yang ketiga, iQOO 12. iQOO menorehkan namanya di tanah air sebagai brand smartphone pertama di Indonesia yang merilis HP Snapdragon 8 Gen 3. HP yang membawa desain spesial beraksen BMW M Motorsport melalui varian Legend ini memiliki keunggulan dalam hal performa.
Chipset Snapdragon 8 Gen 3 yang menjadi sumber tenaganya mendapatkan dukungan super computing chip Qi 1 yang membuat kinerjanya cepat dan mulus. Apalagi dengan dukungan RAM 16 GB dan ruang penyimpanan internal seluas 512 GB. Selain performanya yang kuat, sektor kamera juga menjadi salah satu keunggulan lain dari iQOO 12. Karena HP ini mengusung modul triple camera dengan konfigurasi kamera astrofotografi 50 megapiksel. Ditemani kamera ultra wide 50 megapiksel dan kamera telefoto periskop 64 megapiksel. Sedangkan pada sisi depannya hadir kamera selfie 16 megapiksel untuk kebutuhan selfie dan video call. Semua itu ditopang sumber daya dari iQOO 12 yang menyematkan baterai berkapasitas 5000 mAh. Baterai ini sudah mendukung teknologi fast charging dengan daya pengisian super cepat 120 Watt yang akan dapat mengisi daya dari 0 hingga penuh hanya dalam waktu setengah jam aja. Lalu yang mesti diperhatikan dari HP ini adalah tidak adanya fitur display out seperti HP flagship lain dan kualitas kamera selfie-nya juga masih tergolong kurang bagus di kelasnya. Kalau tertarik, link pembelian ada di deskripsi dan berikut spesifikasi serta harganya. Yang keempat, Realme C67. Pada tanggal 19 Desember, Realme merilis Realme C67 di harga 2 jutaan untuk menutup perjalanan tahun 2023. Dibanding C-series sebelumnya, HP Realme terbaru ini hadir dengan peningkatan yang cukup signifikan terutama di sektor kamera dan performanya. Di bagian kamera cukup spesial karena di bagian belakangnya udah dibekali kamera resolusi 108 megapiksel dan ditemani kamera bonus 2 megapiksel. Dengan ini menjadikan Realme C67 sebagai salah satu HP dengan kamera 108 megapiksel termurah untuk saat ini. Di generasi sebelumnya pun hanya mentok di resolusi 64 megapiksel aja. Bahkan gak cuma menang besar resolusi aja, tapi kamera Realme C67 juga mendukung fitur 3 kali in sensor zoom. Lalu di sisi performa, Realme C67 ditenagai chipset Snapdragon 685, bukan lagi MediaTek maupun Unisoc seperti tradisi C-series sebelumnya. Performanya ini akan disokong RAM 8 GB yang juga bisa diperluas 8 GB lagi melalui fitur Dynamic RAM. Serta adanya penyimpanan luas hingga 256 GB yang juga bisa ditambah pakai microSD hingga 1 TB. Untuk sumber daya menggunakan baterai 5000 mAh dengan pengisian daya cepat SuperVOOC 33 Watt yang bisa ngisi daya dari 0 hingga penuh dalam 1,5 jam. Untuk fitur lainnya udah tersedia NFC dan udah mengantongi sertifikasi IP54 Water Resistance yang memberikan ketahanan terhadap cipratan air dan debu. Tidak ketinggalan juga speakernya yang udah stereo untuk pengalaman audio yang lebih baik. Lalu yang mesti diperhatikan dari HP ini adalah soal tidak adanya lensa ultra wide dan layar yang belum AMOLED di harga 2 jutaan besar. Berikut ini spesifikasi dan harganya. Yang kelima, Itel P55 5G. Seakan tidak ada habisnya memberikan gebrakan lewat HP terjangkaunya, kali ini Itel kembali memberikan kejutan dengan merilis HP 5G dengan harga cuma 1 jutaan aja. HP rilisan 22 Desember ini berhasil jadi salah satu HP 5G termurah yang resmi ke Indonesia sekaligus jadi HP dengan performa terbaik di harga 1 jutaan. Itel P55 5G diotaki oleh chipset MediaTek Dimensity 6080 dan dipadukan dengan RAM 6GB yang disertai dengan RAM Plus hingga 6GB lagi. Sementara penyimpanannya juga cukup luas yaitu 128GB yang kalau masih dirasa kurang juga bisa ditambah lagi pakai kartu microSD lewat slot yang tersedia. Satu hal lagi yang menarik dari storage-nya ini adalah soal jenisnya yang udah pakai UFS. Sehingga kinerja baca tulis data maupun loading aplikasi jadi lebih cepat tidak seperti yang pakai eMMC. Performa main game di HP ini juga juara banget. Karena mau dipakai main Mobile Legends, PUBG Mobile hingga yang grafiknya paling tinggi seperti Free Fire pun sangat menyenangkan karena mampu ngasilin performa stabil di settingan tertinggi yang tersedia. Kamera juga jadi poin yang cukup menarik di HP ini yang mana di belakang ada kamera utama 50 megapiksel yang ditemani satu kamera bonus. Kualitas fotografinya cukup bagus untuk sekelas HP 1 jutaan, bahkan perekaman video kamera utamanya pun udah bisa hingga resolusi 2K 30 maupun 1080p 60 fps.
Ini jelas jadi keunggulan yang jarang banget ditemui di kelas harga 1 jutaan. Namun yang kurang dari HP ini adalah soal layarnya yang masih beresolusi 720p. Dan sensor gyroscope di HP ini juga belum hardware sehingga cukup disayangkan padahal performa gamingnya udah bagus banget. Ditambah hal ini juga berdampak pada tidaknya stabilizer di perekaman kameranya. Kalau tertarik, link pembelian di deskripsi dan berikut ini spesifikasi serta harganya. Jadi itulah 5 daftar HP rilisan paling baru yang resmi di Indonesia. Kelima HP tersebut menawarkan kelebihan dan kekurangannya masing-masing berdasarkan harga yang diberikan. Jadi kamu bisa sesuaikan dengan kebutuhan dan budget yang kamu miliki. Kalau kamu tertarik dengan salah satunya, Mimin juga udah cantumin link pembeliannya di kolom deskripsi video ini. Dan kalau kamu pengen dibuatkan rekomendasi lainnya, bisa banget langsung aja komen di bawah ya guys. Sekian video kali ini, terima kasih yang udah nonton dan like, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya juga supaya kamu tidak ketinggalan rekomendasi HP lain setiap harinya. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih.